Raja Grey adalah raja kejam berhati dingin yang tidak memahami belas kasih kepada orang lain. Hidup tanpa keluarga dan hanya mengenal panti asuhan yang mendidiknya keras membuat Grey hanya fokus pada ambisinya sebagai raja terkuat. Meskipun kejam, namun di satu sisi ia berhasil membawa kejayaan pada kerajaan modernnya. Ia tak pernah segan untuk memberantas pemberontak manapun yang berusaha untuk menghalangi jalannya. Karena kekejamannya selama menjadi raja, ia akhirnya dilahirkan kembali atau reinkarnasi sebagai sosok yang berbeda. Di kehidupan barunya kali ini, ia disambut hangat oleh sepasang suami istri yang memberi nama baru pada Grey, yakni Arthur. Arthur tidak langsung memahami situasi. Hal terakhir yang diingatnya adalah saat ia jatuh pingsan di kamarnya dan kini ia tiba-tiba terbangun di pelukan pasangan asing yang memanggilnya dengan nama baru. Arthur baru menyadari bahwa dirinya benar-benar terlahir kembali dan menjadi baik ketika tubuh dan suaranya sendiri tidak bisa ia kendalikan meskipun ia memahami apa yang diucapkan oleh pasangan bernama Reynold dan Alice. Arthur berharap semua ketidakberdayaannya sebagai bayi itu hanyalah mimpi, tapi hari demi hari ia justru tetap terbangun sebagai bayi tak berdaya yang harus beradaptasi. Satu kata yang enggan diakuinya yaitu memalukan, terutama ketika Alice itu tulisannya ya guys ya, dibacanya sebenarnya Alice tapi biar gampang gitu Alice aja ya, harus mengganti popoknya atau membantunya bersendawa. Semakin hari pula, Arthur menyadari bahwa dunia yang ditinggalinya saat ini bukan dunia yang sama dengan kehidupan lamanya. Ayahnya kerap berlatih sihir dan memakai senjata aneh di kedua tangannya yang tidak pernah Arthur lihat. Ibunya sendiri bahkan seorang healer yang memakai sihir untuk menyembuhkan luka. Juga ada binatang-binatang aneh yang sering menyerang ke rumahnya. Berkat kekuatan ayahnya, walau masih tampak lemah, tapi Alice dan Ray merawat Arthur dengan baik. Dan yang terpenting sekarang, sebagai orang yang ambisius dan bersiaga, Arthur harus mempelajari dunia ini agar bisa beradaptasi dengan baik. Arthur akhirnya memasuki fase merangkaknya. Berbeda dengan kedua orang tuanya yang sangat antusias melihat perkembangan pesat putra mungil mereka, Arthur di badan kecilnya sangat berambisi untuk mendapat segala informasi tentang dunia ini. Dengan susah payah ia mencuri waktu dan merangkak ke perpustakaan rumah untuk membaca buku yang dibutuhkannya. Dan ternyata dunia ini bernama Dikaten, sebuah benua yang memiliki 3 kerajaan. Pertama ada Drav, tempat para Drav yang tinggal di dalam perut bumi. Kedua ada Elinoir, negara tempat para elf tinggal. Ketiga adalah Sapin yang ditinggali oleh manusia. Kerajaan Sapin sendiri memakai sistem monarki seperti kerajaan Arthur dulu. Bedanya di kerajaan Sapin raja dipilih berdasarkan urutan keturunan. Dikaten sendiri terbilang tertinggal dibanding dunianya dulu. Di Dikaten, orang-orang mengandalkan teknologi berbasis sihir dan inti sihir di tubuh manusia disebut dengan mana. Kekuatan sihir ini ada banyak jenisnya dan biasanya diturunkan oleh orang tua sehingga kemungkinan Arthur sendiri akan mewarisi kekuatan yang sama seperti ayahnya. Kekuatan ini juga dibagi 2 cara, yakni augmenting dan conjuring. Augmenter biasanya memakai kekuatan tubuh, sedangkan conjurers memakai kekuatan mana secara langsung. Dan ayahnya sendiri merupakan augmenter jika dilihat dari cara berlatihnya selama ini. Arthur yang ambisius pun duduk tegak dan mencoba merasakan inti mana di tubuhnya. Baru beberapa detik, Alice tiba-tiba datang dan langsung menggendong Arthur. Alih-alih bisa segera mengendalikan kekuatannya, dia malah ketahuan BAB di celana lagi. Dan yang mengesalkan, Arthur tidak sadar dia buang air besar walau pantatnya sempat terasa gatal. Tubuhnya benar-benar seperti sebuah penjara.
Memasuki usia 2 tahun, Arthur akhirnya bisa mengayunkan tongkat walau akhirnya dimarahi oleh Alice karena dia tak mengizinkan Arthur yang lucu dilatih berpedang oleh Ray di usia sekecil ini. Sesekali Arthur juga diajak ke pasar membuatnya bisa melihat lebih jelas kehidupan orang-orang kerajaan Sapien. Sayangnya Arthur tidak bisa mengecek langsung tiap senjata yang dijual karena dilarang oleh Alice dan sebagai gantinya dia bisa menonton pertunjukan sihir yang ditampilkan oleh pedagang di pasar. Alice, ibu yang sangat penyayang, Arthur cukup tersentuh menyadari bahwa di kehidupannya kali ini ia merasakan perasaan-perasaan hangat yang asing yang dulunya tidak pernah ia rasakan. Di tubuh barunya ini Arthur berlomba dengan protektifnya sang ibu yang ketat pada jam tidur siang. Tiap kali melihat ayahnya berlatih, Arthur ikut bersemangat untuk mempelajari inti mana di dalam tubuhnya. Dan siang itu dengan tatapan memohonnya, Arthur berhasil membujuk sang ibu agar ia boleh membaca buku dan bukannya tidur siang. Alice mungkin menganggap Arthur hanya suka melihat gambar-gambarnya saja, tapi seperti hari itu Arthur mencoba mengaktifkan inti mananya. Saat masih menjadi Raja Grey, ia teringat pernah menangkap seorang pemberontak yang memiliki seorang istri dan anak. Grey yang tak memahami kasih sayang saat itu menganggap aneh pada si pria yang justru memohon agar anak dan istrinya untuk diselamatkan. Tapi baginya saat itu hukuman adalah hukuman. Sebagai raja, dia tidak boleh berbelas kasih pada pemberontak dan untuk membuatnya menyesal, Arthur menghukum pria itu dengan membunuh keluarga si pemberontak di depan matanya. Arthur ingat tatapan dingin dan datar pria itu meskipun pria itu tetap berterima kasih seolah menyindirnya. Dan sekarang Arthur justru mengerti arti takut kehilangan dan rasa aman yang besar pada sebuah keluarga. Ada sepercik penyesalan karena ia pernah membunuh keluarga itu, terutama mengingat bagaimana si pemberontak menatap matanya. Dan kini hidupnya dijungkir balikan. Arthur yang tak memahami kasih sayang dan kehangatan keluarga itu akhirnya menangis karena terharu. Setelah mengetahui kekuatan Arthur yang berkembang pesat, Alice dan Ray mulai berdebat tentang pelatihan untuknya. Bagi Alice, Arthur adalah anak kecil yang menggemaskan yang masih harus hidup dalam jangkauan pantauan orang tuanya. Sedangkan bagi ayahnya, Arthur harus menemukan guru baru di kota sana agar pelatihan yang didapatkannya sempurna dan tepat. Perbedaan itu sangat sengit. Arthur yang mungkin lebih tua akhirnya menengahi dengan memberi ide agar mereka sekeluarga pindah ke kota sambil membiarkan Arthur berlatih. Hanya dalam hitungan detik pasangan itu kembali berbinar dan menyambut hangat ide Arthur yang dianggap cerdas. Dan kepindahan mereka pun diwujudkan dalam waktu dekat. Untuk membantu keluarganya, Ray meminta bantuan party Twin Hornets, kelompok penyihir, di mana Ray dan Alice juga pernah tergabung di sana. Beberapa kali mereka datang ke rumah Arthur, terutama saat Ray dan Alice membutuhkan bantuan. Dan bantuan yang dibutuhkan kali ini juga cukup penting, yakni kepindahan keluarga Ray keluar kota untuk menemukan guru bagi Arthur. Party Ornes sendiri kini memiliki 5 anggota tersisa, yakni Adam, Angela yang ciriwis, Darden yang berbadan besar, Jasmine yang sangat dingin, dan Helen. Untuk mengantar keluarga Ray keluar kota, mereka masih memakai kereta kuda tradisional dan melalui jalanan menukik di sisi gunung dan tebing. Dibanding dengan kehidupan sebelumnya yang sudah memakai mobil terbang dan gedung tinggi, teknologi zaman ini memang sangat jauh tertinggal, tapi Arthur tidak bisa menyangkal bahwa ia tetap menyenangkan, terutama karena ada Alice dan Ray di sisinya. Setelah melalui perjalanan jauh, rombongan itu pun beristirahat sejenak untuk makan. Sayangnya dunia luar tidak begitu aman, ada banyak binatang buas mengintai mereka. Dan kali ini masing-masing anggota Twin Hornets menunjukkan kemampuan mereka untuk membunuh rombongan serigala yang muncul. Hanya Alice dan Arthur yang tetap diam di kereta, sedangkan rombongan lain dengan keunggulan sihir masing-masing menyerang dan membunuh serigala itu sampai habis. Dari pertarungan itu Arthur langsung menilai Adam, Helen, dan Jasmine sebagai augmentor, sedangkan Darden dan Jasmine adalah conjurers.
Malam telah tiba, semua rombongan beristirahat setelah perkelahian sengit tadi siang. Dengan mengandalkan api unggun, mereka terbagi dua kelompok yang duduk mengelilingi api unggun. Dan saat tengah menyiapkan makanannya, Alice melihat tubuh Ray yang terluka. Dengan hati-hati dan penuh kekhawatiran, Alice pun meminta izin untuk menyembuhkan Ray. Semua anggota Twin Hornets dengan sigap segera membuat lingkaran untuk menjaga Alice dan Ray. Arthur pun akhirnya tahu bahwa kekuatan ibunya sangat langka dan membuatnya dalam bahaya jika ketahuan karena kekuatan itu akan diperebutkan. Arthur juga akhirnya mengerti kenapa mereka tinggal di tempat terpencil sebelumnya. Salah satunya adalah untuk melindungi kekuatan Alice. Dan semakin diamati, Arthur juga baru sadar kalau ibunya bertingkah agak aneh. Ia juga tidak banyak makan seperti orang yang sedang sakit. Esok paginya perjalanan kembali dilanjutkan. Sesekali mereka berhenti untuk beristirahat sekaligus melatih Arthur yang dianggap jenius. Yang menarik perhatian Arthur adalah Jasmine. Berbeda dengan yang lain, Jasmine justru ingin belajar cara mengendalikan mana dari Arthur. Dan sebagai tanda terima kasihnya, ia memberi Arthur sebuah belati meskipun rasanya kurang tepat memberi benda tajam pada anak usia 4 tahun. Setelah beristirahat beberapa kali, perjalanan kembali dilanjutkan. Sayangnya kali ini mereka tiba-tiba dihadang oleh sekelompok bandit yang berhasil mengepung rombongan. Meskipun kekuatan parti Twin Hornets sangat kuat, namun dengan jumlah yang tidak seimbang, rombongan terpojok dan membuat mereka hampir kalah. Alice pun segera menyelamatkan Arthur dengan berusaha lari meninggalkan rombongan di belakang. Mulanya Arthur enggan meninggalkan rombongan, tapi ia kemudian diberitahu bahwa Alice sedang hamil. Arthur dan Alice pun akhirnya lari meninggalkan rombongan. Sayangnya seorang pria muncul dan menyerang mereka dengan sihir. Arthur sempat menghadang dengan belati yang diberikan Jasmine. Sayangnya pria itu masih lebih kuat daripada Arthur. Untuk menyelamatkan ibunya, ia pun melemparkan belati itu ke arah si pria dan membiarkan benangnya membelit serta menarik pria itu jatuh bersama dengannya ke dalam jurang. Adegan itu cukup mengharukan bagi Arthur. Ia bisa mendengar ibunya menjerit saat Arthur terjatuh, tapi tidak ketakutan apapun yang dirasakannya. Ia justru merasa bahwa semua ini karma untuknya karena di masa lalu ia pernah membunuh keluarga dari pemberontak yang ditangkapnya. Ia dulu tidak mempedulikan kesedihan si pria, tapi kini ia merasakan kesedihan pria itu. Perasaan takut akan kehilangan orang yang disayanginya, perasaan duka karena tidak dapat melihat kembali keluarganya. Dan Arthur tidak menyesal jika harus mati seperti ini, walau di detik terakhir ia kembali teringat kalau ia akan menjadi seorang kakak. Di detik terakhir sebelum ia benar-benar mati, dia justru berharap hidup untuk menjadi seorang kakak. Tapi Arthur ternyata tidak mati. Ia terjatuh di kedalaman jurang di tengah rimbunnya hutan, seolah harapannya dikabulkan. Ia masih hidup meskipun masalah lainmu terjurang. Arthur mulanya ketakutan karena wujud seram monster itu, tapi berbeda dari wujudnya, monster itu malah memberinya makanan. Seperti anak kecil sungguhan, Arthur pun menjerit dan menangis. Tapi melihat kesungguhan si monster, ia pun memakan kentang yang diberikan kepadanya. Untuk menenangkan Arthur, monster itu memberitahu bahwa rombongan keluarga Arthur selamat. Arthur yang masih terluka terpaksa ditinggal bersama monster bersama Sylvia itu selama beberapa hari. Dan dari yang diceritakan Sylvia, ia saat ini berada di hutan Elsir, tempat para tinggal elf. Karena sebuah hutan, ada banyak hewan buas di sana dan juga kelompok bandit yang mengintari sekitar tebing. Untuk membantu Arthur keluar dari hutan, Sylvia sendiri telah menyiapkan jalan pintas untuk keluar. Dan sambil menunggu untuk pintu dimensi jalan keluar terbuka, Arthur tetap berlatih untuk kekuatan tubuhnya dan untuk menguatkan inti mana di dalam tubuhnya. Sylvia tertegun kagum saat tahu anak sekecil itu sudah memiliki kemampuan tinggi, terutama dengan tekadnya yang tidak seperti anak-anak. Sylvia bahkan harus mengingatkan Arthur cara mengendalikan dan menggunakan kekuatannya dengan benar, terutama saat sedang berhadapan dengan musuh. Dan perdebatan itu justru dimenangkan oleh kebijaksanaan Sylvia yang mengingatkan Arthur agar tidak dikendalikan oleh emosinya. Dan dengan mengendalikan emosi, maka Arthur akan lebih cepat dalam menguasai sihirnya.
Saat sedang berdebar sengit, tiba-tiba Sylvia merasakan kehadiran musuhnya. Ia segera menyuruh Arthur untuk bersembunyi di dalam kurungan batu dan ternyata ada monster lain dengan penampilan serupa dengan Sylvia. Seolah telah menunggu lama momen itu, monster itu terus menyerang Sylvia hingga Sylvia mewujudkan wujud aslinya, yakni seekor naga putih. Dan ucapan Sylvia tentang mengendalikan emosi itu mungkin benar. Tanpa Arthur duga, Sylvia mampu menghentikan waktu dan membuat semua benda dan waktu berhenti bersamaan. Kini hanya Arthur dan Sylvia yang bisa bergerak. Sylvia kemudian menuntun Arthur keluar dari persembunyian dan membuka pintu dimensi untuk menyuruhnya pergi. Arthur merasa ragu untuk pergi sendiri, namun karena terdesak dan diingatkan bagaimana keluarganya mungkin menunggu, akhirnya ia keluar sendirian dan mengira Sylvia telah mati. Ia merasa sangat sedih membayangkan Sylvia yang harus melawan serangan sendirian. Tapi dengan kekuatan sebesar itu, Sylvia tentunya bisa melawan monster itu meskipun Arthur tidak bisa melihatnya langsung. Dan di suatu dimensi, seorang gadis yang mengamati pergerakan alur hidup Arthur sejak ia masih menjadi Grey dan menghidupkannya kembali sebagai Arthur. Bahkan di detik Sylvia membunuh monster yang memburunya dan saat Arthur berhasil keluar dari dasar jurang, gadis itu tetap mengamatinya. Seolah dia sedang membuat sketsa takdir baru untuk Arthur setelah kematiannya sebagai Raja Grey. Arthur muncul di tengah hutan yang sepi, tidak ada jejak Sylvia sama sekali di sana dan dengan kekuatan sihirnya ia mulai bisa merasakan getaran manusia bahkan hanya dengan telapak kakinya. Ia melompat dari satu dahan dan batu untuk menemukan getaran manusia itu. Dan benar saja, ada sekelompok manusia di sebuah jalan setapak. Dari atas batang kayu Arthur melihat sekelompok bandit sedang merampok sebuah kereta kuda dan menculik seorang gadis elf seumurannya. Ancaman bandit itu mengingatkan Arthur pada perampokan yang dialami oleh keluarganya dulu dan sepertinya kelompok bandit itu akan menjual gadis elf itu. Arthur pun tergerak untuk menolong gadis kecil itu. Dengan gesit tubuhnya saat ini Arthur mampu mengejar kereta kuda itu sampai di titik singgah mereka. Sambil mengingat nasihat Sylvia agar Arthur menggunakan kekuatannya untuk menolong orang lain, Arthur mengatur strategi untuk menolong elf itu dan dengan sabar ia menunggu sampai malam tiba. Arthur pun mulai strateginya. Ia mencuri perhatian dengan melempar batu pada serigala yang telah dikendalikan oleh sihir itu. Salah satu bandit pun mendekati para serigala dengan jengkel dan di waktu yang tepat Arthur membunuh bandit itu. Di tubuh barunya ia mungkin momen pertama di mana akhirnya ia kembali membunuh seseorang dan mendengar bising di dekat kereta. Para bandit itu pun mendekat dan Arthur membunuh mereka dengan mudah. Sayangnya ada satu bandit yang bisa memakai sihir dan Arthur di tubuh kecilnya cukup kesulitan mengimbangi kesulitan pria itu. Arthur hampir kalah, namun di kondisi terdesak itu Arthur menyerang si bandit dengan kobaran api ke arah selangkangan si bandit yang membuat Arthur terlepas. Setelah berlatih cukup lama bersama Sylvia, kini serangan dari belatinya pun lebih tepat sasaran. Selagi pria itu mengomel karena terkena kobaran api, Arthur melempar belati itu tepat ke kening si bandit hingga Kini giliran Arthur menolong gadis elf tadi. Ia pun masuk ke dalam kereta dan melepas ikatan gadis itu. Arthur sempat merasa canggung. Selama ini ia selalu berinteraksi dengan orang dewasa dan gadis itu adalah anak kecil pertama yang ia temui. Selayaknya anak kecil, gadis elf itu merengek dan tidak ingin ditinggalkan oleh Arthur. Ia sempat bingung karena mereka tidak searah, tapi mendengar gadis itu berceloteh tentang dimakan pohon hantu yang menurutnya sangat kekanakan, Arthur pun akhirnya mengalah dan mencoba mengantar gadis elf itu untuk menemukan keluarganya. Meskipun tinggi mereka sama, tapi cara berpikir mereka sangat berbeda dan Arthur sendiri agak kesusahan untuk menyambungkan gaya komunikasi mereka yang berbeda. Gadis itu bahkan sempat menotis jokes om-om tua yang diucapkan oleh Arthur dan sebelum mengantar gadis itu, para serigala pun dilepaskan meskipun Arthur sempat khawatir kalau serigala-serigala itu akan mengejar mereka. Mereka berdua pun berjalan bersama melewati hutan. Ketika beristirahat, Arthur baru ingat kalau ia belum berkenalan dengan gadis elf yang bernama Tesia itu. Mereka pun berkenalan sambil menyiapkan makanan meskipun hanya Arthur yang berinisiatif di sana.
Dan saat makan Thesia sempat-sempatnya mengeluh karena rasa makanan. Arthur sempat jengkel, tapi lalu ia ingat kalau di seumur hidupnya ia tidak pernah bisa mengeluhkan makanan. Bahkan saat tinggal dengan keluarganya, Arthur tidak sempat memikirkan rasa makanan enak atau tidak. Tapi Thesia adalah anak kecil sungguhan, dia merengek, mengeluh, dan penakut. Bahkan saat tidur pun dia tidak mau ditinggal oleh Arthur. Arthur pun jadi bisa belajar cara menjadi anak-anak dari Thesia. Butuh berhari-hari bagi keduanya sampai di rumah Thesia dan di sepanjang perjalanan Arthur mulai merasakan nyeri dari inti mananya. Sayangnya ia tidak bisa mengeluh pada Thesia dan alih-alih menolong justru Thesia membuat Arthur keracunan jamur. Bahkan serigala yang ditolong mereka saja bisa memberikan makanan sebagai balas budi, tapi Thesia sama sekali tidak bisa diharapkan. Untungnya tak lama setelah itu mereka sampai di pintu dimensi ke rumah Thesia. Saat berhasil melewati gerbang menuju kerajaan elf, Arthur justru ditangkap dan hampir ditahan oleh prajurit yang menjaga perbatasan. Yang paling mengejutkan Thesia ternyata adalah seorang putri, dan sekilas Arthur melihat tatapan tajam Thesia yang membuatnya hampir pasrah jika terjadi ia dikhianati oleh sosok yang dianggapnya teman itu. Seumur hidupnya sebagai Grey, Arthur beberapa kali mengalami pengkhianatan besar dari orang-orang di sekitarnya. Sesaat ia merasa bodoh karena mempercayai Thesia sebagai teman, namun ketika prajurit hendak membunuhnya, Thesia justru berteriak dan menghalangi. Tak hanya itu, seorang pria tua tiba-tiba muncul dan ikut menghalangi para prajurit agar tidak membunuh Arthur. Seperti yang dibacakan dalam buku, manusia dan elf tidak cukup akur dan memiliki sejarah kelam peperangan, sehingga bisa dipahami mengapa kedatangan Arthur cukup menggemparkan para prajurit. Raja terdahulu Elenior yang bernama Virion pun datang dan menengahi, membela Arthur bahwa Arthur tidak mungkin menculik dan menyakiti cucu kesayangannya. Terlebih dengan perjalanan seorang diri yang tidak mudah, Virion menganggap bahwa mustahil Arthur adalah salah satu manusia barbar yang akan mencelakai cucunya. Berbeda dengan reaksi Virion, ayah Thesia yang bernama Alduin dan sang ratu yang bernama Merial justru tidak mempercayai Arthur. Bagi kerajaan Elenior, membawa manusia ke dalam kerajaan adalah pelanggaran. Namun mendengar nasihat Virion dan melihat rewelnya Thesia yang keras kepala untuk membawa Arthur masuk ke dalam kerajaan, akhirnya ia mengalah. Karena merasa senang, Thesia segera menarik Arthur untuk masuk ke wilayah Elenior. Dan Arthur sangat kagum pada arsitektur Elenior yang semi-modern. Bangunannya berbentuk kubah, rapi, dan beberapa dibangun di sisi tebing. Pemandangan itu sangat menenangkan mata sekaligus tampak rapi, dan bagi Arthur ini pengalaman yang sangat menyenangkan. Walau ia masih merasa curiga pada Thesia, ia yakin sebelumnya Thesia menatapnya tajam, namun beberapa saat kemudian ia kembali ceria lagi sebagai anak-anak. Atau mungkin Arthur merasa paranoid karena pengalamannya yang tak pernah memiliki teman. Dan selama berjalan beberapa waktu, rumah penduduk, para elf memberi tatapan tajam kepadanya. Dan itu cukup wajar meskipun ia tetap merasa nervous. Dan saat sedang berjalan, rasa sakit di dada kiri Arthur kembali muncul. Sesampainya di dalam istana, para pelayan elf berbaris rapi menyambut Thesia. Dan sama seperti para penduduk tadi, mereka menatap Arthur dingin dan bingung. Raja yang menyusul di belakang Thesia pun langsung mengajak Arthur untuk masuk ke ruang makan untuk memperkenalkan diri sekaligus menceritakan apa yang terjadi pada Thesia. Karena dulunya seorang raja, Arthur tidak kesulitan untuk memberi penghormatan kepada Raja Elenoir. Ia bahkan bisa menjelaskan kejadian secara runtun dan jelas. Sebagai anak usia 4 tahun, Virion merasa semakin penasaran dengan gestur tata krama Arthur yang tidak biasa. Rasa penasaran itu membuatnya berhasil membujuk Alduin dan Merial untuk membiarkan Arthur tinggal sementara di istana. Arthur mulanya enggan untuk menerima tawaran itu. Ia hanya ingin segera bertemu dengan orang tuanya dan memastikan mereka tidak khawatir. Namun dengan alasan bahwa gerbang hanya dibuka setiap beberapa tahun sekali, akhirnya Arthur mengalah dan mengikuti permintaan Virion agar dirinya tetap tinggal sementara.
Tesia sudah jelas menjadi sangat paling senang, sedangkan Alduin merasa bingung sekaligus marah karena tahu putrinya hampir dijual dan dijadikan budak dan baginya mustahil jika anak sekecil Arthur bisa memakai sihir untuk mengalahkan orang dewasa. Berkat tekad Tesia, Arthur bisa tinggal di dalam istana dan mendapat pelayanan sebagai seorang tamu. Arthur mendapat kamar besar dan kamar mandi mewah. Sayangnya rasa sakit di dada kirinya semakin kuat dan sering. Ia kembali teringat pada Sylvia yang membantunya dan berharap bisa ditolong lagi olehnya. Di satu sisi, ia juga merindukan orang tuanya. Melihat Tesia yang begitu akrab dengan orang tuanya membuat ia semakin merindukan Alice dan Ray. Karena pertama kalinya merasakan kehangatan keluarga, ia khawatir bahwa orang tuanya tidak akan senang melihatnya lagi. Setelah selesai melihat adegan keluarga yang hangat dari teras itu, Arthur pun berjalan pergi, namun Tesia yang melihat Arthur segera mengejarnya. Seperti anak-anak, Arthur mengejek Tesia dan menyebutnya manja, sedangkan Tesia justru minta maaf karena orang tuanya menuduh Arthur sebagai manusia barbar. Arthur tidak keberatan karena menurutnya hal itu wajar. Ia bahkan khawatir kalau orang tuanya malah mungkin tidak menyukainya sekarang. Saat asyik melihat kunang-kunang Tesia, tiba-tiba nyaris diserang oleh seseorang dan ternyata itu adalah Firion. Dia sepertinya masih penasaran dan ingin mengecek kekuatan Arthur. Beberapa kali Firion juga melihat Arthur nampak kesakitan dan dia ingin memastikan kondisi tubuh dan kekuatan Arthur. Firion lalu mengajak Arthur untuk berduel dan sesuai dengan harapannya Arthur memiliki kemampuan bela diri yang hebat dan sihirnya yang sangat kuat. Dalam duel itu Arthur berhasil menutup serangan dan membuat Firion kalah tanpa luka. Firion lalu mengajak Arthur untuk menjadi muridnya, lalu Arthur tentunya dengan senang hati mau menerimanya meskipun ia merasa tidak enak. Ia juga lebih berharap agar bisa segera pulang daripada berlatih bersama dengan Firion. Tapi jantung Arthur tiba-tiba kembali sakit. Firion menemukan kelemahan Arthur. Ia lalu membujuk Arthur dengan mengatakan bahwa ia bisa membuat sakit itu hilang atau Arthur akan mati. Setelah pertandingan itu Arthur kembali ke kamarnya dan beristirahat. Kali ini ia mimpi buruk dan melihat sosok monster yang membuat dadanya kesakitan. Dan saat berhasil membuka mata, ternyata monster itu bayangan Tesia yang berisik membangunkannya. Selayaknya adik kakak, mereka bertengkar lagi dan saling mengejek satu sama lain, tapi Arthur pasti kalah dari Tesia karena ia selalu mencubit orang yang membuatnya kesal, termasuk mencubit Arthur dan membuatnya mengalah saat berdebat. Meskipun Tesia dan Arthur sudah semakin dekat, Alduin justru masih berusaha meyakinkan Firion agar tidak memperlakukan Arthur dengan berlebihan. Baginya, membawa manusia ke Elenoir saja sudah keputusan yang salah. Ia khawatir jika ke depannya akan ada masalah yang lebih besar. Tesia dan Arthur melihat perdebatan itu. Pagi itu, Firion berencana membawa Arthur ke suatu tempat dan dia sudah naik ke dalam kereta. Tesia yang melihat perdebatan itu semakin sengit marah-marah terhadap ayahnya. Meskipun Arthur tidak enak, ia memutuskan untuk diam saja. Terlebih Firion sudah membelanya lebih dulu dan mengizinkan Tesia untuk ikut bersama dengannya. Alduin pun kembali mengalah dengan kereta kuda. Mereka lalu meninggalkan istana dan datang ke suatu tempat yang Arthur kira merupakan tempat untuk berlatih. Firion berkata bahwa rumah yang mereka datangi adalah rumah temannya dan siapa kira kalau teman yang disebutnya merupakan teman dekat Firion dan merupakan seorang peramal. Seperti anak-anak Firion dan Risia, si peramal saling berteriak dan memanggil kakek dan neneknya untuk menunjukkan siapa yang paling tua dan tidak sadar diri padahal memang keduanya sudah tua. Rinia sama seperti Alice, penyihir dengan elemen yang berbeda dan kemampuan meramalnya adalah kelebihan sihirnya. Arthur dituntun untuk berdiri di dekat sebuah air yang dituang ke dalam wadah besar, lalu dengan hati-hati Rinia membuka penglihatan Arthur untuk melihat dan berkomunikasi dengan orang tuanya. Ternyata Firion sengaja mengundang Arthur ke sana agar dia mau menjadi murid Firion terlebih dahulu sebelum pulang. Dan agar Arthur serta keluarganya tidak khawatir, Arthur dibuat berkomunikasi dengan orang tuanya melalui sihir.
Dan Arthur benar-benar bisa melihat orang tuanya. Mereka kini tinggal di rumah yang lebih besar dan dengan khawatir sekaligus senang orang tuanya Arthur menyambut suara Arthur dengan penuh kerinduan. Mendengar Arthur meminta izin untuk menyembuhkan diri terlebih dahulu sebagai alasan agar bisa tinggal lebih lama di Eleanor, orang tuanya pun mengizinkan dan Arthur pun resmi menjadi murid Firion. Kembali ke istana, kini Firion menekankan Alduin agar secara resmi mengumumkan status Arthur sebagai muridnya agar Arthur bisa tinggal dengan aman di Eleanor. Ditambah desakan Thesia, akhirnya Alduin tidak bisa lagi mengelak dan mengizinkan Arthur sah tinggal di dalam kerajaan. Arthur menikmati masa kanak-kanaknya dengan Thesia yang penuh energi. Mereka berkeliling pasar, bertengkar dengan anak lain dan tentunya melakukan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan sihirnya. Tak terasa waktu berjalan dengan cepat, Arthur kini sudah berusia 8 tahun dan dengan pesat telah meningkatkan kemampuan bela dirinya. Bersama dengan Thesia, keduanya berlatih bersama Firion dan membuat Arthur semakin banyak menghabiskan waktu dengan Thesia. Dari Firion, Arthur belajar tentang 4 elemen sihir yang ada, yakni air, tanah, angin, dan api. Dan para elf biasanya menguasai elemen angin, para dwarf yang menguasai api dan tanah, sedangkan manusia bisa menguasai semua elemen meskipun jarang semuanya secara sekaligus. Firion juga mengajarkan cara menyembuhkan inti mana yang sakit di dadanya dan ternyata menurut Firion ada tekad bis di dalam inti mana milik Arthur yang membuatnya selalu kesakitan. Untuk melepas rasa sakit itu Arthur harus bisa melepaskan tekad bis dan tekad miliknya sendiri. Tapi ternyata tekad bis itu memberontak dan membuat ledakan besar. Karena ledakannya sangat besar, Arthur sampai pingsan. Saat terbangun, Firion mengajak Arthur untuk jujur dari mana ia mendapatkan tekad bis itu. Arthur pun mengakui bahwa ia mendapatkannya dari seekor naga. Saat mendengar itu, Firion sangat terkejut karena seharusnya itu tidak boleh dilakukan dan akan merusak keseimbangan mana milik Arthur. Dan satu-satunya jalan yang harus dilakukan Arthur adalah Arthur harus segera menetralkan tekadnya, melepaskan emosinya, dan melepaskan inti mananya dari tekad yang bukan miliknya. Firion juga memberitahu bahwa jadwal kepulangan Arthur sudah dibuatkan. Bukannya senang, Arthur justru terkejut. Ia berharap bisa sedikit lebih lama tinggal dan berlatih, tapi ternyata gerbang akan dibuka karena akan ada pertukaran pemuda manusia, dwarf, dan elf. Dan tentunya yang membuatnya sangat sedih karena ia mungkin akan kesulitan bertemu lagi dengan Thesia. Saat hendak tidur, telur yang sempat terlupakan dan dititipkan Sylvia padanya tiba-tiba bergerak dan memadarkan cahaya besar. Arthur terkejut, ia memang mengira itu telur, tapi ia tidak yakin kalau itu telur sungguhan yang akan menetas. Dan sekarang Arthur itu menetaskan seekor naga mungil hitam yang cerewet. Arthur pun mengangkat naga itu dan menamainya Sylvie untuk mengingatkannya pada Sylvia. Sylvie juga menggigit Arthur sebagai cap kepemilikan dan bahkan ia memanggilnya ayah. Setelah berkali-kali ia mengira Arthur sebagai induknya dan memanggilnya mama. Esok paginya, Thesia kembali membangunkan Arthur. Kali ini bukan hanya Arthur yang kaget, tapi ia membaginya pada Sylvie yang langsung mendapat pelukan erat yang menyeramkan bagi Sylvie. Sylvie berharap Arthur akan menolongnya, tapi tentu saja tidak. Ia sudah sering diperlakukan seperti itu oleh Thesia dan dia akan membagikannya pada Sylvie. Untuk latihan kali ini Arthur membawa Sylvie yang masih ketakutan karena Thesia masih berusaha menangkap dan memeluknya. Dan Firion yang melihat bayi naga itu kembali tercengang dan merasa akan jantungan karena Arthur terus mengagetkannya dengan hal-hal yang tak terduga. Ia lalu mengingatkan agar Arthur menyebut hewan itu sebagaimana bis yang langka agar tidak memicu kecurigaan orang-orang. Dan Arthur pun menurut. Untuk melanjutkan sesi latihan, Firion kali ini menggunakan teknik tinggi untuk melepaskan inti kor dan biskor di dalam tubuh Arthur.
Namun teknik itu terlalu tinggi untuk diimbangi oleh Arthur. Virion berubah menjadi sosok bayangan hitam menyeramkan dan pergerakannya sama sekali tidak terasa. Belum dimulai Arthur langsung menyerah hanya dengan satu perpindahan bayangan. Virion pun mengganti teknik latihan dengan fokus kepada pernapasan agar Arthur bisa menguasai indera pendengarannya dengan baik saat menghadapi sihir kelas tinggi yang menggunakan teknik bayangan. Arthur juga mulai berlatih fisik, mempertajamkan kecerdikan otaknya dengan latihan catur, hingga tiba saatnya ia harus kembali pulang. Saat hari kepulangannya tiba, Arthur sudah menunggu Thesia yang akan mengantarkannya pulang. Tapi Thesia tidak terlihat juga. Arthur sudah pasrah jika seandainya Thesia tidak mau melihatnya berpamitan. Namun detik-detik gerbang dibuka, Thesia pun datang sambil menangis. Arthur pun memeluk Thesia dan berharap mereka bisa bertemu lagi. Jauh di lubuk hatinya tentu ia sangat ingin lebih lama bersama-sama dengan Thesia dan menyayangkan mereka harus berpisah seperti ini. Namun Arthur tetap harus kembali pulang dan bertemu dengan kedua orang tuanya. Sesampainya di rumah baru orang tuanya, Arthur disambut penuh haru oleh Alice dan Ray. Bahkan adiknya yang dulu masih janin tak terlihat kini telah tumbuh menjadi gadis menggemaskan bernama Eleanor. Dan harapan Arthur agar menjadi kakak pun terwujud. Rumah baru orang tua Arthur kini sangat besar dan megah. Bahkan ayahnya berpenampilan lebih rapi dengan janggut tipisnya. Seragam yang dipakainya pun menunjukkan status tingginya di kota ini dan ayahnya ternyata kini bekerja sebagai instruktur keamanan di rumah lelang Helsty. Bahkan warna sihir kemampuan ayahnya telah berubah menjadi orange terang yang artinya sebentar lagi akan sampai ke warna putih yang merupakan warna tertinggi. Arthur juga menceritakan bagaimana pengalamannya selama bertahun-tahun bersama para elf, bagaimana ia menyelamatkan diri saat jatuh ke jurang dan ia juga memperkenalkan Sylphie. Tapi ia memilih untuk menyembunyikan pertemuannya dengan Sylphia. Ia merasa akan jauh lebih aman untuknya menyembunyikan soal naga putih itu sampai kekuatannya lebih kuat. Saat sedang hangat bercengkrama, tuan dari Helsty, yakni Vincent, datang ke rumah Ray setelah mendengar kabar kepulangan Arthur. Keluarga Helsty punya satu anak perempuan cantik seumurannya yang bernama Lilia. Lalu dengan bangga, Ray buru-buru mengajak Arthur untuk berlatih dan melihat lebih jelas kemampuan Arthur saat ini. Meskipun Alicia merasa Ray berlebihan, tapi ia pun akhirnya membiarkan ayah dan anak itu bertanding sambil disaksikan oleh keluarga Helsty. Mereka semua pun berkumpul di luar dengan semangat seorang pria. Ray segera membuat kuda-kuda dan mempersiapkan gerakannya. Arthur yang tidak mau kalah pun menunjukkan keleahan gerakannya setelah dilatih cukup keras oleh Virion. Sang ayah kini sudah bisa menguasai elemen api dan untuk mengimbanginya Arthur menunjukkan kemampuan elemennya sendiri yakni elemen air. Dan bukan hanya elemen air, Arthur juga menguasai elemen listrik yang merupakan elemen tertinggi api yang diwarisinya dari sang ayah. Semua orang terkejut sekaligus takjub karena Arthur baru berusia 8 tahun namun dia sudah lihai mengendalikan dua elemen sekaligus yang sangat langka dilakukan oleh penyihir biasa. Melihat kemampuan itu, Vincent bersemangat untuk menjadi sponsor Arthur di sekolah Akademi Sirius yang merupakan akademi bergengsi di kota Silus. Di meja makan keluarga Helsty menggebu-gebu untuk membiayai sekolah Arthur. Namun dengan sopan Arthur menolak dengan alasan ia ingin menghabiskan dulu waktu bersama dengan keluarganya. Vincent yang mengerti maksud Arthur pun menyetujui penundaan itu, namun ia tetap pada niat baiknya karena bagaimanapun Arthur adalah anak berbakat yang sayang jika dibiarkan. Sambil memikirkan tawaran Vincent, Lilia diam-diam mengikuti Arthur dan menggodanya kalau Arthur bisa tersesat lagi karena dia mengambil jalan yang salah. Setelah Thesia akhirnya ia punya kenalan seusianya lagi meskipun Lilia cenderung lebih anggun.
Lilia lalu mengajak Arthur untuk ke dapur dan sesampainya di sana dia bertindak agak sedikit arogan. Arthur tidak ikut duduk di kursi meja makan itu sehingga dia bisa mendengar orang-orang yang membicarakan Lilia di mana orang tuanya sangat ingin agar Lilia juga bisa menguasai sihir. Namun orang tuanya melewatkan satu hal bahwa Vincent sendiri bukan penyihir sehingga mustahil Lilia juga bisa memiliki kekuatan sihir. Namun dengan kekayaan sebanyak itu, Arthur mengerti kenapa Vincent berharap agar Lilia bisa memiliki sihir dan alasan mengapa ia mengebu-ngebu mendukung Arthur. Esoknya giliran Twins Horner yang datang setelah mendengar kabar kembalinya Arthur. Mereka bergantian menyapa Arthur dan meskipun waktu berlalu jauh, mereka masih sama, terutama Jasmine yang tetap memeluk Arthur sampai ia susah bernapas dan mereka lalu berkumpul bercengkrama di ruang tengah. Melihat dan mendengar percakapan mereka, Arthur cukup bersemangat untuk mempelajari kerajaan Sapin setelah ia mempelajari kerajaan Elf sebelumnya. Karena memegang tekad bis yang ditanamkan oleh Sylvia, ternyata diam-diam Arthur juga mampu menghentikan waktu sama seperti kekuatan Sylvia. Meskipun tidak lama tapi perkembangannya terbilang sangat pesat dan semakin cepat ia menyempurnakan kekuatannya, ia berharap ia bisa lebih diandalkan oleh keluarganya sekarang. Setelah percobaan beberapa detik itu, Sylvie tiba-tiba muncul dengan bau menyengat. Karena hampir tidak pernah dimandikan, Arthur pun berinisiatif untuk memandikan Sylvie untuk pertama kalinya. Sambil memandikan Sylvie, Arthur kembali teringat pada Lilia yang dibicarakan orang-orang bahwa ia mengalami stres karena belum juga menunjukkan kemampuan sihirnya. Sambil melamun itu, Arthur hampir melupakan Sylvie ada di sana dan ia buru-buru menyelesaikan aktivitasnya memandikan Sylvie. Melihat Arthur yang sedang memandikan Sylvie, Alice yang tadinya hendak mengajak Arthur jalan-jalan pun terpikirkan untuk mengubah gaya rambut Arthur serta penampilannya. Ditemani Tabitha, Eleanor, dan Lilia, mereka lalu mengantar Arthur ke salon sekaligus mengajak Arthur untuk berkeliling kota Silus dan melihat-lihat rumah lelang Halsey. Aktivitas menyenangkan itu diselangi oleh makan siang di sebuah restoran. Kota Silus terbilang lebih maju dibanding kotanya dulu. Dan ada banyak bangsawan yang berlalu lalang termasuk murid-murid dari Akademi Sirus yang memakai seragam khas sambil berkeliling. Sayangnya tabiat murid-murid itu menyebalkan dan Arthur rasanya cukup sering menemui murid-murid semacam itu. Selain itu, Arthur juga melewati toko yang menjual manakor. Itu sangat aneh dan unik. Arthur tidak mengira bahwa inti mana justru diperjualbelikan oleh manusia, sedangkan bagi bangsa elf, mereka justru harus menemukannya sendiri. Selain Arthur, Lilia yang paling tertarik pada manakor itu, anehnya Tabitha justru dengan tegas melarang Lilia untuk menyentuh atau memikirkan untuk memiliki mana. Berbeda dengan cerita yang ia dengar dari para pelayan yang mengatakan bahwa memiliki sihir adalah keinginan orang tuanya Lilia. Dan di sana Lilia justru yang paling terlihat uring-uringan karena sang ibu melarang Lilia untuk terus membahas manakor. Selama makan siang pun Lilia tidak banyak bicara dibanding dengan anak seusianya. Jika dibandingkan dengan Tesia terutama, Lilia memiliki kepribadian yang lebih misterius. Bahkan di tengah makan siang itu, Lilia tiba-tiba menghilang dari meja. Arthur pun berinisiatif untuk mencari Lilia dan ternyata dia datang ke toko senjata yang juga menjual manakor. Saat menemukan Lilia, Lilia sedang menatap cemas ke arah manakor di hadapannya. Manakor sendiri memiliki harga yang mahal. Lilia sendiri sampai bergumam ragu apakah uangnya akan cukup untuk membeli satu manakor kecil itu. Tapi Arthur buru-buru mendekat dan mencegahnya. Arthur mengingatkan Lilia bahwa tidak semua orang harus memiliki kekuatan sihir. Lilia pun terpancing marah. Ia sudah bertahun-tahun mengupayakan sihir itu dan kesempatannya mungkin muncul jika ia menyentuh manakor. Tentu saja dia tidak terima dinasihati oleh Arthur yang jenius itu. Sayangnya tanpa sengaja Lilia terhuyung ke belakang saat sedang berdebat dengan Arthur dan menabrak para pemuda dari Akademi Sirus. Lilia yang kaget pun segera meminta maaf, tapi dengan tabiat angkuh mereka tentu saja pemuda-pemuda itu lebih memilih untuk memperpanjang masalah dan bertengkar. Pertarungan sengit hampir saja terjadi, bahkan pemilik
Toko tidak bisa berbuat apa-apa jika para penyihir itu ada di sana. Untungnya Tabita muncul dan segera melerai perkelahian, dan dengan statusnya sebagai orang terpandang, para pemuda itu memilih mengalah dan pergi. Meskipun mereka tetap mencemooh Lilia sebagai baby nepo karena orang tuanya merupakan penyumbang terbesar di akademi. Diam-diam ucapan itu menyakiti Lilia yang merasa kehilangan tempat di akademi yang diimpikannya sejak lama. Lilia. Sesampainya di rumah, Vincent menghibur Lilia yang baru saja mengalami insiden buruk. Vincent juga berterima kasih pada Arthur karena sudah menemani Lilia. Sebagai tanda terima kasihnya, Vincent menjanjikan akan tetap memasukkan Arthur ke akademi dan tidak perlu mengkhawatirkan insiden itu lagi. Sayangnya itu membuat Lilia semakin terluka. Ia merasa tertekan karena bakat sihirnya tak kunjung muncul. Dan dia semakin merasa tak berguna juga, tersisih saat tahu Arthur justru sangat dibanggakan orang tuanya sendiri. Ide memasukkan Arthur ke akademi membuat Lilia merasa ia takkan punya kesempatan untuk masuk ke akademi, dan Arthur pun menyadari bahwa ada kesalahpahaman di antara anak dan orang tuanya itu. Setelah bertengkar, Lilia mengunci diri di kamarnya. Arthur pun mencoba membujuk Lilia agar mau bicara dengannya. Dan ia pun mengerti bahwa Lilia hanya tertekan karena merasa harus membanggakan orang tuanya yang pernah menaruh harapan agar Lilia masuk ke akademi. Arthur lantas menghibur Lilia dengan meyakinkannya bahwa Lilia tetap bisa dicintai orang tuanya tanpa harus menjadi seorang penyihir. Untuk membuktikan ucapannya, Arthur membuat strategi untuk menipu Vincent dengan berkata bahwa Lilia berlatih ke luar kota sendirian. Semua orang tertipu, Vincent bahkan mengamuk karena Arthur mengirim Lilia tanpa izinnya. Dan melihat kekhawatiran itu, Arthur lalu memanggil Lilia dan menekankan bahwa kasih sayang Vincent pada Lilia itu tulus. Lilia dan Vincent pun berdamai tentang sihir itu, namun Lilia bersikukuh untuk tetap berlatih sihir karena itu adalah keinginan pribadinya. Arthur pun lalu membuat ide agar Lilia berlatih bersama Eleanor dengan belajar latihan bernapas, dan Lilia akhirnya menunjukkan energi positifnya yang bisa merasakan sihir. Hari itu Halsey mengadakan pelelangan penting yang melibatkan orang-orang kerajaan dan para pengusaha atau hese ya, sedikit-dikit gitu bahasanya teh. Pengusaha sama penguasa tuh beda-beda tipis. Keluarga Reynolds pun ikut diundang. Dengan kagum Arthur melihat setiap manabis yang dipamerkan, termasuk benda-benda artistik lain yang hendak dilelang. Yang menjadi inti pelelangan tersebut adalah kehadiran Raja Blaine yang memimpin kerajaan Sapin bersama dengan keluarganya. Mereka duduk terpisah di tempat paling tinggi, sedangkan Arthur bersama keluarganya duduk di sisi ruangan. Dan Reynolds yang menjadi ketua keamanan sibuk mengarahkan anak buahnya untuk menjaga tiap pintu. Bahkan Twin Horns pun ikut menjaga di sana. Sedangkan Vincent yang menjadi tuan rumah memimpin langsung acara pelelangan. Acara pun dimulai. Vincent mulai memperkenalkan senjata-senjata yang harganya tidak murah. Arthur cukup terpesona dengan senjata-senjata itu. Sayangnya saat ini ia tidak punya cukup uang untuk membelinya. Namun dengan kedekatannya pada keluarga Halsey, Arthur merasa ia akan lebih mudah mendapatkan senjata yang ia inginkan. Arthur lalu menoleh ke arah Lilia dan Eleanor yang sudah tidur, lalu ia baru sadar bahwa Sylvie tidak ada di sana. Ia pun izin pada sang ibu untuk mencari Sylvie. Karena masih bayi, rasa penasaran Sylvie membuatnya ceroboh dan berjalan-jalan sendiri di sekitaran aula. Sayangnya, tidak semua orang di sana adalah orang baik. Salah satunya pria yang berpapasan dengannya dan mengira bahwa Sylvie adalah salah satu manabis. Untungnya Arthur bisa segera menemukan Sylvie sebelum pria itu menangkapnya. Sayangnya pria itu tidak mau mengalah dan ingin tetap memiliki Sylvie. Di aula utama, salah satu manabis termahal telah diperlihatkan, dibuka dengan harga 100 koin emas raja. Tanpa sungkan langsung membelinya dengan harga 1000 koin emas karena putranya menginginkan hewan tersebut. Sayangnya pelelangan harus berhenti saat itu tiba-tiba energi membunuh muncul dan menggelapkan seisi ruangan.
Dan energi itu berasal dari Arthur yang tersulut emosinya karena pria tadi mengancam Arthur dengan membawa-bawa keluarganya. Melihat energi gelap itu, si pria langsung menyerah dan membiarkan Arthur pergi. Sayangnya itu hanya taktik liciknya belaka. Eleanor menangis hebat karena ketakutan. Semua orang panik dan acara pun dihentikan. Semua orang mengira bahwa kejadian tadi karena penyusup sehingga Arnold pun harus siap disalahkan. Arthur tidak bisa mengakui bahwa dialah yang menyebabkan cahaya tadi. Saat Raja memanggil Renaud dan Vincent, keluarga Renaud pun terpaksa ikut berlutut untuk meminta ampunan Raja. Meskipun terlihat bijak, namun Raja tetaplah raja yang mementingkan otoritas dan harga dirinya. Di sana dia hampir memecat Renaud, namun melihat Sylvie, sang raja ikut tertarik pada manabis yang langka itu. Sebastian, pria yang hendak mencuri Sylvie tadi pun menimbrung dan membujuk Raja agar memaafkan Renaud dengan syarat memberikan Sylvie. Arthur merasa dicurangi, dia hampir kehilangan kendali dengan membantah Raja, namun Alice segera menengahi. Namun sebagai seorang pria, Renaud justru melindungi harga diri sang putra dengan membiarkannya tidak memberi izin untuk mengambil Sylvie. Raja cukup terkejut, ia lalu menawar hewan lain, namun Arthur tetap menolak dan Renaud juga tetap menolak ide Raja. Raja pun mulai tersinggung, bahkan para prajurit mulai tersulut dan hendak menyerang Arthur. Arthur tentu saja tidak tinggal diam, terutama ketika Sebastian hampir mengeluarkan sihirnya. Dengan sisa amarahnya, Arthur pun menghentikan waktu dan mematahkan kaki Sebastian. Dia mengancam pria itu agar berhenti mengganggunya dan juga mengganggu ayahnya. Setelah mematahkan kaki Sebastian dengan mudah, waktu kembali berjalan dan Arthur kehabisan lagi. Semua orang tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada Sebastian yang tiba-tiba menjerit, namun Arthur ikut pingsan dan Alice pun berteriak panik. Setelah pingsan, Arthur mendapati dirinya sudah ada di kamarnya sendiri dan sang ibu lalu masuk dan menanyakan kabar Arthur. Arthur sendiri tidak begitu ingat dengan apa yang terjadi, tapi Alice berkata dia telah mengobati luka kepada Arthur. Arthur juga bertanya mengenai posisi sang ayah dan sayangnya sang ayah memang diberhentikan oleh pihak kerajaan meskipun keluarganya tetap bekerja dengan healthy. Esoknya Alice mengajak Arthur berbelanja. Sebagai seorang ibu yang baru bisa kembali bertemu anaknya, Alice sangat mementingkan keselamatan dan ketenangan Arthur. Ia juga meyakinkan Arthur bahwa ia baik-baik saja dan masih punya pekerjaan sebagai pengrajin dengan bangsawan sebagai pelanggannya. Arthur pun merasa lega, ia tidak terlalu merasa bersalah karena telah berselisih dengan keluarga kerajaan. Di rumah, seorang utusan kerajaan datang dan memberi imbalan 100 koin emas sebagai permintaan maaf kepada Renaud dan keluarganya. Meskipun benar Arthur yang melukai Sebastian, namun karena sihir penghentian waktu, tidak ada satu orang pun yang tahu tentang itu dan mereka justru menuju Sebastian gila dan berbohong. Terlebih Arthur langsung pingsan setelah kejadian tersebut. Tapi Renaud tidak terima, dia merasa bahwa keselamatan anaknya tidak seharga dengan 100 koin emas. Mendengar suara perdebatan itu dari luar, Arthur pun masuk dan ikut menengahi. Sebagai mantan raja, ia tahu cara berdiplomatis yang tepat dengan keluarga kerajaan. Ia pun meminta izin pada ayahnya untuk mengambil 100 koin emas itu. Renaud pun dengan enggan mengalah, ia lalu mengizinkan Arnold untuk memiliki 100 koin emas dan membeli senjata untuk dirinya sendiri. Esoknya Arthur datang ke Akademi Sirius untuk mencoba peruntungannya dan setelah direkomendasikan oleh Vincent, hari untuk tes masuk pun tiba. Walaupun Arthur masih ingin mempertimbangkan apakah akademi itu cocok untuknya dan ia disambut oleh burung hantu misterius di tangga. Lalu saat burung itu pergi, Arthur pun berinisiatif mengejarnya dan ternyata burung hantu itu membawanya pada kepala sekolah akademi. Akademi Sirius yang sangat bergengsi itu tentunya memiliki seleksi ketat. Arthur pun berambisi untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Kepala sekolah pun membuka seleksi itu dengan duel. Ia berusaha mengintimidasi Arthur, namun Arthur tidak tampak gentar. Ia bahkan berani menunjukkan elemennya lebih dulu. Sial, dia gagal. Bahkan di serangan berikutnya, dia masih tidak bisa menembus pertahanan si kepala sekolah.
Dan meskipun sampai kewalahan dan hampir gagal, ternyata Arthur tetap lolos dan kepala sekolah menilai bahwa Arthur sangat layak dan kuat. Namun dengan tekadnya, Arthur justru menawar seolah dia yang dibutuhkan di sana. Dengan kepercayaan dirinya, dia berkata bahwa dia ingin masuk ke akademi beberapa tahun lagi. Kepala sekolah merasa bingung, namun dengan kekuatan sebesar yang dimiliki Arthur, dia pun setuju. Melihat kekalahannya, Arthur masih merasa harus melakukan peningkatan lebih jauh pada kekuatannya sebelum ia masuk akademi. Tapi Alice tentu saja menolak ide itu karena artinya Arthur harus berpindah-pindah tempat tinggal lagi. Arnold sebagai seorang ayah tidak keberatan, tapi mengingat insiden mengerikan beberapa tahun lalu, Alice tidak mau melepaskan Arthur. Tapi akhirnya Arthur berhasil meyakinkan Reynold dan Alice. Dan sebagai jalan tengah ia harus ditemani salah satu anggota Twins Horns. Dan tanpa diduga, Jasmine lah yang menemaninya. Sebenarnya orang tua Arthur keberatan jika harus Jasmine yang notabene perempuan yang harus menjaga Arthur. Tapi karena relasi Jasmine dan juga karena Jasmine yang paling tertarik pada Arthur sejak ia kecil, Jasmine pun akhirnya tetap terpilih untuk menemani Arthur. Sebelum perjalanannya dimulai, Arthur dipersilakan untuk memilih senjatanya sendiri. Ada beberapa senjata yang ia sentuh dan ia coba, namun yang paling membuatnya penasaran adalah sebuah pedang yang hanya bisa dibuka dengan energi mana core-nya. Arthur mencobanya beberapa kali dan mengayunkan pedang itu ke beberapa benda kayu, dan meskipun masih tidak seimbang, tapi pedang itu baginya pilihan terbaik karena melambangkan identitas pemiliknya dan hanya bisa digunakan oleh pemilik aslinya. Setelah beberapa menit, Vincent dan Reynold pun masuk untuk mengecek Arthur. Dan kali ini Arthur kembali merahasiakan hal penting itu. Semakin sedikit orang lain tahu teknik sihirnya, semakin Arthur merasa aman. Dia pun pura-pura memilih pedang lain sambil berusaha menyembunyikan tongkat tadi di sisi kiri tubuhnya. Tapi Arthur akhirnya tetap ketahuan, dan untuk berdalih karena ternyata belum ada yang bisa membuka pedang itu, Arthur pun meminta izin untuk membawa tongkat itu. Dan Arthur pun diizinkan. Sambil menunggu waktu sebelum berkelana untuk berlatih, Arthur menghabiskan waktu bersama keluarganya dengan baik sampai di hari ulang tahunnya. Bahkan Arthur dihadiahi banyak senjata mahal dan menarik. Untuk perjalanannya, Vincent menghadiahi cincin komunikasi antara Alice dan Arthur agar Alice tidak khawatir. Selain itu, ia juga dihadiahi kertas bersiul dan senjata sarung tangan seperti milik ayahnya. Dan akhirnya hari berkelana untuknya memulai hidup baru sebagai penyihir pun tiba. Di perjalanan pertama ini, Jasmine membawa Arthur ke Guild Adventure untuk mengecek ranking kemampuan Arthur. Dengan koneksinya yang terhubung langsung ke Caspian, kepala Guild Adventure, untuk menutupi identitas Arthur agar tetap aman, Arthur pun diperbolehkan memakai topeng dan memakai nama samaran yaitu Not. Sistem pengecekan ranking pun dilakukan dengan duel sengit dari para penyihir yang ada, dan masing-masing dari mereka biasanya menyembunyikan identitas. Bahkan saat masuk ke arena, Arthur disambut duel sihir seorang remaja wanita. Arthur dan Jasmine mengambil tempat duduk, lalu menariknya ada seorang peserta yang bernama Elijah yang langsung dilewati duelnya. Semua orang menaruh perhatian pada Elijah, namun karena keputusan sudah dibulatkan bahkan ranking langsung dikeluarkan, semua orang kembali fokus ke pertandingan. Kali ini yang berduel adalah Lucas, seorang manusia berkuping elf. Arthur sudah mencurigai itu karena bentuk kupingnya yang mirip dengan Tessia. Namun Lucas sangat angkuh dan mengolok-ngolok instruktur penyihir wanita dengan sihir besarnya. Arthur sudah menduga pemuda itu akan kehilangan keseimbangan, dan benar saja sihirnya tak terkendali dan harus dipadamkan oleh si instruktur. Karena kesombongannya, Lucas malah hampir menyerang lagi setelah dinyatakan kalah. Dan Arthur dengan gesit melempar pedang ke arah sihir itu.
Semua orang terkejut karena teknik itu sangat jarang digunakan oleh manusia di Sapin, terutama oleh penyihir. Tanpa sadar, Arthur malah memakai kemampuan berpedangnya dari kehidupan lampaunya. Untungnya tekniknya tidak menimbulkan kecurigaan, namun saat dirinya berduel ia malah harus menghadapi Caspian. Karena Caspian menantangnya dengan pedang, mau tidak mau ia membalas serangan dengan teknik pedang yang ia kuasai. Dan itu membuat Arthur masuk ke ranking B. Ranking B. Astagfirullah. Setelah duel selesai, beberapa instruktur merasa keputusan Caspian sangat janggal, terutama pada Arthur dan Elijah. Dan ternyata Caspian sudah mengetahui bahwa Elijah merupakan dari kalangan Dwarf, sehingga kekuatannya tidak bisa dipungkiri. Ia bahkan diantar langsung oleh staf kerajaan. Sedangkan Arthur Artonaut, meskipun tidak diketahui identitasnya, ia merasa bahwa teknik berpedangnya bukan dari teknik yang ada di dunia mereka. Di sisa perjalanan mereka, Arthur hidup sebagai Nod dan menjelajah menggunakan sihirnya bersama dengan Jasmine. Mereka bertemu monster sesekali dan saling menunjukkan kemampuan sihir satu sama lain selama saling melindungi. Sejak melihat kemampuan Arthur, Jasmine pun mulai memahami bahwa ada kejanggalan pada kemampuan mengagumkan Arthur. Malamnya setelah petualangan sengit dengan monster, Jasmine dan Arthur pun duduk di dekat api unggun. Untuk melakukan pendekatan pada Arthur, Jasmine pun menceritakan masa lalu kelamnya yang selalu mendapatkan penghinaan dari orang tuanya sebagai anak gagal. Arthur merasa emosional mendengar kisah itu. Ia refleks memberi dukungan pada Jasmine dan memintanya tak terpikirkan ucapan itu lagi. Jasmine justru tertawa karena baginya semua itu sudah masa lalu, namun yang terpenting sekarang adalah untuk membentuk kerjasama agar mereka tidak lagi melakukan kesalahan perhitungan yang hampir mencelakakan seperti saat mereka membunuh monster asing tadi siang. Dan setelah berkelana panjang, Arthur akhirnya mulai dikenal masyarakat luas, dan di usia ke-11-nya ini Arthur dan Jasmine pun melanjutkan perjalanan untuk kembali ke Akademi Sirius seperti janjinya beberapa tahun lalu.